Member-member dari GOT7 akan melepaskan burung merpati. Burung merpati adalah kalian sendiri nih, Agase, yang mana dia akan melepaskan kalian. Kenapa dia pengen melepaskan kalian? 1, 2, 3, action. Annyeonghaseyo, jungdul Yusro KM입니다. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, di video kali ini aku akan ngajakin kalian untuk membahas teori dari GOT7 yang Not by the Moon. Jadi kemarin kita udah nonton musik videonya kayak gimana, so kali ini kita akan khusus ngebahas tentang teorinya saja. Nah, dalam memecahkan teori ini aku akan bagi jadi 2 poin. Di poin pertama aku akan ngebahas tentang album dan juga single tracknya, yaitu Not by the Moon. Di poin yang kedua barulah kita akan memecahkan teori yang tersembunyi di trailer sinemanya dan juga di musik videonya yang akan kita hubungkan dengan lirik lagunya. Untuk poin pertama kita akan mulai langsung untuk memecahkan teori yang tersembunyi di album dan juga judul lagunya. Apakah kalian udah siap? Wait, sebelum itu, para Agase kan baik hati nih, masa sih untuk subscribe aja masih pelit? Yuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa juga nih buat follow Instagram aku di @yusrilkim. Dan jangan lupa juga nih buat ikutin fanpage aku di Facebook, yaitu Detektif Teori. Yuk buruan diikuti sekarang. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita masuk ke topik pembahasannya. Jadi nama dari album mereka yaitu Die. Apa sih yang dimaksud dengan Die ini? Itu bukan tentang meninggal ya guys. Jadi Die di sini itu berarti tentang zat yang digunakan untuk mengubah warna. Jadi penggunaan frasa dari Die itu sebenarnya bertujuan nih untuk menggambarkan tentang suatu pembuktian bahwa apapun bisa terjadi dan diubah sebagai pengaruh tindakan. Dari kalian ada yang nonton gak acara V-Live kemarin yang diadakan oleh GOT7 dalam rangka merayakan perilisan mini albumnya? Di sana mereka sebenarnya udah menjelaskan banyak banget tentang comeback mereka kali ini, khususnya apa yang dikatakan oleh Jin Young, yaitu menjelaskan bahwa Die di sini itu sebenarnya berarti mewarnai saya. Mungkin banyak orang menganggap bahwa ejaan dari Die itu sangat negatif banget. Wow, kok tiba-tiba mengarah kepada kematian? Bukan seperti itu. Jadi Die itu sebenarnya menggambarkan tentang GOT7 yang ingin musik yang dibuat oleh mereka nih itu dapat meresap dan mewarnai banyak orang. Itu loh sebenarnya maksud dari nama album mereka. Habis dari membahas albumnya, sekarang aku mau ngajakin kalian untuk lebih fokus kepada single tracknya, yaitu Not by the Moon. Jadi kemarin aku menemukan foto masing-masing dari lagunya, khususnya untuk Not by the Moon. Di sana terdapat, kalian perhatikan foto di samping itu terdapat banyak banget tulisan-tulisan yang tersusun dengan menggunakan ejaan bahasa Korea. Tentu kita nggak dapat mengerti, tapi setelah aku searching lagi, aku nemuin di OK-pop ada terjemahannya nih dalam bahasa Inggris. Dan terjemahan dalam bahasa Inggris ini udah aku terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi seperti apa sih kata-kata yang terdapat di dalam foto tersebut? Oke, kalian perhatikan. Semua tentangku datang darimu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan biarkan tangan ini pergi lagi, karena tidak akan ada maknanya lagi tanpamu. Kamu mewarnai diriku dengan warnamu, aku mewarnaimu dengan diriku. Wow, ini sebenarnya bukan kata-kata doang guys, tapi ini sebenarnya adalah bentuk sebuah puisi yang sangat klasik banget. So jangan heran kalau kalian nantinya ngelihat musik videonya itu dibuat sangat estetik dan juga klasik ya. Dan kesan pertama aku saat nonton musik videonya kemarin itu sebenarnya kayak aku ngelihat tentang kisah cinta antara Romeo dan juga Juliet. Apakah ada yang merasakan hal yang sama dengan aku? Komen di bawah ya. Oke, tadi kita udah ngebahas tentang nama album dan juga single tracknya, dan mungkin itu kayak buat kalian sekarang mulai terbuka dan mulai paham sedikit demi sedikit. Habis dari sana, supaya kalian lebih mengerti dengan jelas lagi, kita akan ngebedah makna di video sinema trailer dan juga musik videonya. Apakah kalian udah siap? Yuk kita mulai aja. Untuk pertama kita akan mulai dulu nih tentang video sinema trailernya. Jadi dalam video yang berdurasi kurang lebih 2 menit itu, kita diperlihatkan nih sebuah animasi video yang diiringi oleh narasi yang dibacakan dalam berbahasa Inggris. Kalau kalian perhatikan narasinya nih, itu tersusun sangat rapi banget dan itu adalah sebuah puisi guys. Dan dari hal ini dapat kita simpulkan nih bahwa GOT7 di sini bertindak sebagai seorang penyair. Kenapa mereka memilih untuk menempatkan diri mereka sebagai seorang penyair dan juga penyanyi?
profesi mereka sekarang itu sebenarnya sama-sama mempunyai persamaan. Apa persamaannya? Penyair dan juga penyanyi itu sebenarnya satu jalur, yaitu sebagai seorang artis atau seniman. Dan alasan mereka bertindak sebagai seorang penyair dalam karya mereka sekarang adalah menggambarkan bagaimana perjalanan mereka selama ini, bagaimana mereka ingin menceritakan perjalanan cinta antara juga GOT7 dan Agassi sehingga dapat terbentuk sangat indah dan juga apik banget. Jadi kisah yang terbentuk dalam DAI itu akan benar-benar sangat menyentuh para Agassi banget kalau kalian lebih peka ya. Dan melalui lagu Not by the Moon, mereka itu mengungkapkan nih bahwa tidak akan bersumpah demi bulan, karena bulan itu selalu berubah-ubah. Jadi persepsi dari lagu ini sebenarnya berbeda-beda nih, tergantung posisinya kayak apa. Kalau dari sudut GOT7 dan juga Agassi itu sebenarnya menjelaskan bahwa kalian sebenarnya nggak akan bersumpah cinta demi bulan, karena bulan juga selalu berubah-ubah. GOT7 itu tidak ingin cinta di antara kalian nantinya akan berubah-ubah dan kalian nantinya akan mewarnai satu sama lain, sehingga hal inilah yang membuat cinta kalian menjadi abadi. Wow, so sweet banget ya. Jadi wajar aja sih kemarin di V-Live Jin Young mengatakan bahwa lumayan sangat malu, tapi sekaligus membuat karya ini tuh sangat menyenangkan banget. Oke, kita comeback ke musik video sinema trailernya. Kemarin kita melihat bagaimana cerita itu bermula. Pertemuan antara Agassi dan juga GOT7 itu disatukan oleh cinta. Burung merpati yang berada di sini itu melambangkan tentang cinta, yang mana nantinya para member dari GOT7 akan menuliskan sesuatu. Hal tersebut adalah tentang perjalanan mereka. Cerita dari perjalanan mereka akan disatukan dan terbentuklah sebuah buku yang bertuliskan Not by the Moon. Dari hal ini kita udah dapat menyimpulkan bahwa mereka telah menceritakan tentang perjalanan mereka selama ini melalui lagu Not by the Moon. So, daripada kalian mati penasaran, langsung aja kita masuk lebih dalam untuk membedah makna dari musik videonya. Tapi supaya lebih komplit, kita akan hubungkan dengan lirik lagunya. Pada awal pembukaan musik video, kita akan melihat bahwa mereka tengah berada di sebuah ruangan yang berwarna merah, namun akhirnya terbawa menuju tempat yang berbeda. Di tempat tersebut, kalian akan melihat bahwa nuansa warna dari ruangannya terlihat kecoklat-coklatan dan dipenuhi oleh berbagai macam patung. Hal ini menambah kesan estetika dan membuatnya terlihat lebih indah. Namun selain itu, terselip makna terselubung, khususnya gambar patung yang berada di belakang Jin Young dan juga Jackson. Patung ini juga merupakan latar dari foto yang berada di single track dari Not by the Moon. Apa sih sebenarnya makna dari patung ini? Kalau kalian perhatikan lebih teliti dan juga jeli lagi, kalian dapat melihat bahwa patung tersebut itu membentuk sebuah bulan, yang mana nantinya di bulan itu akan ada seorang pria, dan pria ini nantinya akan dipeluk oleh seseorang dari belakang. Dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa pria yang berdiri di bulan itu adalah GOT7 sendiri, sedangkan orang yang memeluk mereka dari belakang itu sebenarnya adalah Agassi. Yang mana dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa Agassi dan juga GOT7 saat ini itu sudah terikat oleh sumpah demi bulan. Dan kalian tahu bahwa bulan itu selalu berubah-ubah, sehingga dari hal ini mereka ingin menghancurkan bulan tersebut sehingga kalian nantinya dapat bersama-sama dan membentuk cinta yang abadi. Kemarin aku udah ngatain nih bahwa di V-Live kemarin mereka menjelaskan bahwa kalian itu dituntut untuk fokus pada bagian hook dan juga rapnya. Untuk sekarang kita akan membahas tentang bagian hooknya, yang mana bagian hook ini itu dinyanyikan oleh Jae-bum, Jin Young, Yugyeong, dan juga siapa lagi member yang satu itu aku lupa. Coba kalian perhatikan liriknya. Jangan bersumpah demi bulan, mengubah setiap hari seperti bulan. Jangan bersumpah sebagai yang terakhir dan abadi, jika ciuman itu tak baik. Warnai aku bersamamu, warnai diriku bersamamu, jadi aku bisa berada di dalam dirimu dan kau juga bisa berada di dalam diriku. Kita bisa bersama selamanya. Tadi aku udah menjelaskan sedikit, dan dari lirik ini dapat kita simpulkan nih bahwa mereka itu mengajak kalian untuk jangan bersumpah demi bulan, tapi mereka ingin mengajak kalian untuk saling mewarnai satu sama lain. Sehingga dengan begitu kalian nantinya dapat memahami dan lebih masuk ke jiwa masing-masing. Sehingga hal inilah yang membuat cinta kalian abadi. Oke, tadi kita udah ngebahas sedikit tentang makna dari patung yang sangat penting banget. So, sekarang kita akan masuk dan lebih mendalami tentang perjalanan dari masing-masing member.
Di musik video cinema trailer, kalian pasti memperhatikan bahwa masing-masing membernya akan menuliskan sesuatu, tapi nantinya hal yang mereka tulis itu akan tersatukan dan dibentuklah sebuah buku yang menceritakan tentang perjalanan mereka. Di musik video dari Not by the Moon, mereka menjelaskan bagaimana kisah mereka masing-masing. Apa kisahnya? Untuk pertama kita akan mulai dari Jin Young terlebih dahulu. Jin Young berada di ruangan yang serba putih. Ia sendirian, lalu nantinya akan ada burung yang terbang di ruangannya. Jadi Jin Young yang sendirian itu sebenarnya menggambarkan tentang bagaimana dirinya yang sering merasa kesepian. Hal itu sangat wajar-wajar banget ya dirasakan oleh para idol. Tapi nantinya di saat dia sedang merasa kesepian, akan ada cinta dari Agassi yang seakan-akan terus menghampirinya dan membuat dirinya yang kesepian ini enggak lagi menjadi kesepian. Intinya adalah cinta dari Agassi itu sebenarnya kayak mengisi kekosongan dan kesepian dari Jin Young sendiri. Next kita ke bagian Jackson. Kalau kalian perhatikan nih, dia itu mengenakan sebuah mahkota lengkap dengan berbagai atribut layaknya sebagai seorang raja. Hal ini itu menggambarkan tentang bagaimana ia telah sukses layaknya seorang raja dari para idol. Tapi ada hal yang lebih penting lagi di bagiannya Jackson, yaitu dua kubu. Yang pertama adalah kubu yang menggunakan pakaian berwarna hitam, sedangkan kubu yang lainnya lagi itu enggak menggunakan baju. Kubu yang enggak menggunakan baju itu sebenarnya menggambarkan tentang GOT7. Inilah kenapa jumlahnya hanya 7 orang. Lalu kubu yang menggunakan pakaian berwarna hitam itu sebenarnya menggambarkan tentang Agassi sendiri. Jadi apa sih sebenarnya maksud di bagian ini? Untuk lebih jelasnya langsung aja deh kita perhatikan lirik yang dinyanyikan oleh Jackson pada bagian ini. Kalian perhatikan ya. Segalanya dihidupkan kembali olehmu, tak akan pernah membiarkanmu pergi. Jangan lepaskan tangan ini yang kau pegang, tidak ada artinya tanpamu. Dari lirik dan juga bagian yang ini, itu sebenarnya sudah jelas banget nih. Hal itu sebenarnya merepresentasikan tentang GOT7 dan juga Agassi yang terus mencoba untuk saling meraih satu sama lain sehingga tidak akan terpisah. Karena kalau udah terpisah, baik GOT7 atau juga Agassi, kehidupan dari kalian itu sebenarnya nggak akan ada maknanya kalau kalian berpisah satu sama lain. Wow, so sweet juga. Dan kita akan next ke Bam Bam. Kalau kalian perhatikan, yaitu tengah berada di sebuah lingkaran dan dikelilingi oleh cahaya. Makna di bagian ini itu sebenarnya udah dijelaskan oleh lirik yang dinyanyikannya. Coba kalian perhatikan ya. Setiap kali aku merasakan kehangatanmu, itu mengalir diam-diam ke dalam hatiku yang kosong, pikiranku, aku mengisinya denganmu. Setiap hari dulu tak berwarna, besok akan diwarnai denganmu. Sama seperti ini, pewarna denganmu. Dari lirik ini dapat kita tahu nih bahwa cahaya yang mengelilingi Bam Bam pada bagian ini itu sebenarnya adalah cahaya yang berasal dari Agassi, yang mana cahaya ini itu seakan-akan mengisi pikirannya yang kosong dan memberikan kehangatan bagi Bam Bam. Gak hanya itu, cahaya yang diberikan oleh kalian itu seakan-akan mewarnai kehidupannya sehingga dia dapat lebih masuk ke dalam hati kalian. Wow, so sweet juga. Oke, kita akan next ke bagiannya Jaebom. Untuk lirik yang dinyanyikan oleh Jaebom tadi kita udah jelasin ya. Sekarang kita akan fokus terhadap botol ramuan yang dipegang olehnya. Kalau kalian perhatikan nih, botol ini nantinya akan diletakkan pada sebuah gambar bulan purnama. Kalau kalian perhatikan dengan jeli lagi, di meja bunda tersebut terdapat banyak perubahan pada bulan. Mulai dari bulan sabit hingga purnama. Inilah yang disebutkan bulan itu terus berubah. Sehingga nggak baik banget kalau kalian mengucap sumpah cinta demi bulan. Berarti kalau kalian udah mengucapkan sumpah seperti itu, kalian udah siap bahwa suatu saat nanti cinta kalian juga akan berubah. Jaebom akan meletakkan ramuan tersebut di bulan purnama. Itu menandakan bahwa ritual yang akan mereka lakukan akan terjadi pada bulan purnama. Ritual apa yang akan mereka lakukan? Tahan dulu, entar kita bahas. Dan kita akan lanjut ke bagian member berikutnya, yaitu Yugyeom. Yugyeom akan berada di sebuah tempat yang terlihat seperti labirin. Jadi labirin adalah sesuatu yang dapat membuat kalian terjebak dan merasa hidup seperti di dalam penjara. Untuk dapat terbebas, kalian harus mencoba untuk mencari jalan keluarnya. Apa yang terjadi pada bagiannya Yugyeom itu sebenarnya udah jelas banget. Dia itu kayak menggambarkan bagaimana kehidupan para idol, yang mana kehidupan dirinya sebagai seorang idol itu sering banget terasa seperti hidup di dalam labirin, yang setiap harinya membuat mereka kayak tersesat dan terus tersesat. Jadi di saat Yugyeom merasakan hal tersebut, akan ada
ada Agase yang akan menghampirinya dan menuntutnya untuk terbebas dan terlepas dari labirin yang menjebaknya. Agase di sini itu diwujudkan sebagai seekor burung merpati yang terus terbang, yang mana seakan-akan mereka menuntun Yu-Gi-Oh untuk keluar dari labirin tersebut. Dan kita akan next ke bagian berikutnya. Kalian masih ingat nggak dengan apa yang aku katakan pada awal tadi? Mereka menyuruh kita untuk lebih fokus pada bagian hook dan juga rapnya, karena di situ adalah bagian tersedihnya, sehingga kalau kita masuk ke bagian tersedihnya itu akan membuat kita lebih mudah untuk masuk dan mencerna makna dari lagunya. Untuk itu kalian perhatikan lirik dari rap yang dinyanyikan oleh Bam Bam dan juga Mark di bagian ini. Nada di hatiku saat aku kehilanganmu, bekas luka ini aku tak pernah ingin melihat. Tolong warnai dengan dirimu sehingga aku tak pernah melihatnya lagi. Sekarang aku tahu artinya, aku sudah menyadarinya. Di dunia yang mewarnaiku, kaulah alasan mengapa aku hidup. Setiap kali aku merasakan napasmu, itu menyebar di seluruh tubuhku. Lirik yang dinyanyikan oleh Mark dan Bam Bam itu sebenarnya menjelaskan bagaimana kesedihan dari mereka di saat mereka merasakan kehilangan. Namun di saat mereka merasakan kesedihan itu, Agase akan mewarnai hidup mereka sehingga luka dari mereka dapat hilang. Dari hal inilah mereka menyadari bahwa alasan mereka dapat bertahan hingga sekarang di dunia musik K-pop ini adalah kalian sendiri. Kalian memberikan kekuatan dan alasan bagi GOT7 untuk terus bertahan di tengah kerasnya kehidupan sebagai seorang idol. Di bagian Mark, kalian akan melihat bahwa dia itu dikelilingi oleh banyak bayangan di sekitarnya. Hal itu melambangkan tentang Agase yang selalu terus berada di sisinya di saat dia merasakan kesedihan. Emang Agase nggak nampak di depan mereka secara langsung, tapi hati dan cinta kalian yang tulus itulah yang terus menemani mereka di saat mereka tengah merasakan kesedihan. Lalu kita akan next ke bagian Youngjae. Kalau kalian perhatikan, dia itu tengah tertidur di atas peti mati. Peti mati ini juga akan digunakan oleh orang-orang yang menggunakan baju hitam sebagai alat untuk melakukan ritualnya. Peti mati itu melambangkan tentang sumpah mati atas cinta dari Agase dan juga GOT7. Kalian tidak akan bersumpah demi bulan, tapi kalian akan bersumpah mati untuk saling mencintai sehidup semati, alias untuk mendapatkan keabadian cinta. Lalu kita lanjut ke bagian part terakhir. Kalian pasti bertanya-tanya nih, siapa sebenarnya orang yang berbaju hitam? Tadi udah aku jelaskan sih sebenarnya. Jadi orang yang berbaju hitam itu sebenarnya adalah Agase. Ritual yang akan kalian lakukan nih yaitu untuk menghancurkan bulan yang telah menyatukan kalian. Kalian akan menghancurkan bulan tersebut dan mengganti sumpah kalian dengan sumpah mati. Sehingga dengan itulah keabadian cinta antara GOT7 dan juga Agase akan terbentuk. Di bagian ini juga kita akan melihat bahwa member-member dari GOT7 akan melepaskan burung merpati. Burung merpati adalah kalian sendiri nih, Agase, yang mana dia akan melepaskan kalian. Kenapa dia pengen melepaskan kalian? Karena GOT7 itu tidak ingin egois untuk terus memeluk erat kalian. Mereka ingin memberikan kalian kebebasan dan kalian bebas pergi kemanapun kalian mau. Karena mereka tahu bahwa meskipun kalian pergi kemanapun, kalian nantinya akan kembali ke rumah tempat mereka menunggu kalian. Wow, so sweet banget ya. Kesimpulannya adalah GOT7 dan juga Agase itu telah menghancurkan bulan yang menyatukan kalian selama ini. Mereka telah menggantinya dengan sumpah mati yang akan membuat cinta kalian abadi. GOT7 telah melepaskan egonya dengan melepaskan dan memberikan kebebasan kepada kalian. Karena mereka tahu bahwa kalian selamanya gak akan berada di genggaman mereka. Kalian pasti akan berpindah ke lain hati. Tapi meskipun demikian, mereka itu tahu bahwa kalian itu seperti burung merpati. Jadi meskipun kalian dilepas, kalian tahu kemana kalian harus kembali lagi. Yaitu, tadi udah aku jelasin, ke rumah tempat GOT7 selalu menunggu kalian. Wow, ini cukup sad banget dan juga cukup menyentuh banget sih. Kok aku merasa bahwa dengan dirilisnya lagu Not by the Moon dan juga album Die, aku ngerasa kayak mereka memberikan kode bahwa mereka kayak akan menjalani yang namanya wajib militer. Oke, so sad banget. Nah guys, itu adalah teori dari GOT7, dari Die dan juga Not by the Moon. Gimana? Kalian udah paham sekarang atau masih bingung?
Aduh, kalau kalian masih bingung itu kelewatan banget sih karena aku udah menjelaskan panjang lebar banget, serius. Oke, thank you banget udah nonton video aku kali ini. Don't forget to subscribe, like, and comment, dan jangan lupa juga share ke Agassi yang lainnya. I'm Yusril Kim pamit, aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tadi sengaja. See you next time di video berikutnya. Goodbye.